Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku Ridho Abrilian Syahputra di channel Ridho Abrilian ID. Baik teman-teman, pada video kali ini aku mau ngasih tutorial atau tips 5 dasar rumus Excel yang perlu kalian ketahui dan cara penerapannya sebagai langkah awal dalam kalian menguasai Microsoft Excel. Nah, untuk itu kalian simak video ini dengan saksama dan jangan di skip ya teman-teman. Tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai video berikut ini. Rumus dasar Excel. Oke, yang pertama yaitu ada rumus yang dinamakan dengan rumus sum. Nah, rumus dasar Excel ini berfungsi untuk mencari atau menjumlahkan total dari nilai yang ada dari data keseluruhan ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk rumus selanjutnya yaitu ada rumus yang dinamakan dengan rumus average. Tulisannya average ya teman-teman. Rumus ini berfungsi sebagai mencari nilai rata-rata dari keseluruhan jumlah data ya teman-teman. Intinya ini untuk mencari nilai rata-rata dari seluruh data yang ada di kolom. Semisal contoh seperti itu. Oke, yang ketiga yaitu ada rumus yang dinamakan dengan rumus max. Sesuai dengan namanya, rumus ini berfungsi untuk mencari nilai tertinggi dari keseluruhan jumlah data ya teman-teman. Nah, rumus max ini untuk mencari nilai tertinggi, intinya seperti itu. Rumus max ini cukup sederhana ya teman-teman, dari 3 rumus yang telah dipaparkan seperti sum, average, dan max. Dan yang keempat ini ada rumus yang dinamakan dengan rumus min. Nah, sesuai dengan namanya, ini merupakan rumus kebalikan dari rumus max, yaitu rumus ini berfungsi untuk mencari nilai terendah dari keseluruhan jumlah data ya teman-teman. Jadi rumus max dan min ini saling berkaitan dan memiliki fungsi yang tolak belakang. Dan yang kelima yaitu ada rumus yang dinamakan dengan rumus count. Nah, untuk rumus count ini fungsinya yaitu hampir sama dengan rumus sum. Namun, rumus count ini berfungsi untuk menjumlahkan atau mencari total jumlah banyaknya data. Nah, sedangkan rumus sum ini untuk menjumlahkan atau mencari total jumlah dari nilai keseluruhan data. Oke, kita ketikkan ya teman-teman untuk rumus fungsinya. Baik teman-teman, itulah 5 rumus dasar yang perlu kalian kuasai sebelum kalian beranjak untuk mahir menguasai Excel. Nah, untuk fungsinya ini udah dipaparkan secara jelas dan inti ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita masuk ke penerapannya teman-teman. Nah, untuk yang pertama ada rumus sum. Di sini saya akan menyajikan sebuah data yang sangat sederhana, yaitu data mengenai penjualan dari 5 seller. Nah, untuk itu kita mau bikin kolom ya teman-teman. Kita bikin kolom dengan 6 baris yang berisi 5 baris isi dan 1 baris berisi tentang judul kolom. Oke, kita blok ya teman-teman 6 baris kolom. Oke, kita kasih garis, kalian klik all border. Kemudian kalian sesuaikan dengan lebar kolomnya ya teman-teman untuk di kolom B. Untuk di kolom A kalian klik sales. Untuk kolom B kalian klik jumlah penjualan. Oke. Kita sesuaikan lebarnya. Oke, selanjutnya kita klik bold ya teman-teman agar kolomnya ini terlihat lebih sempurna. Dan kita klik alignment yang rata tengah ya teman-teman. Oke teman-teman, semisal saya ingin menamakan para sellernya ini yaitu Ridho.
yang kedua yaitu Budi, yang ketiga yaitu Andi, selanjutnya Ahmad, dan yang terakhir yaitu Doni. Nah, untuk jumlah penjualannya ini kalian ketikkan angka ya teman-teman. Oke teman-teman, semisal saya ingin mengetikkan dengan jumlah 140 juta, kemudian untuk Budi ini 150 juta, maaf kurang satu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu Andi, kita ketikkan sebesar 160 juta, kemudian Ahmad 180 juta, dan Doni yaitu 200 juta ya teman-teman. Oke teman-teman, karena ini formatnya masih general, kita konversikan ke dalam currency ya teman-teman, atau konversikan ke dalam mata uang. Kalian klik tanda ini, kemudian kalian pilih Rp Indonesian. Jika kalian belum menemukan tanda ini, kalian bisa klik panah ke bawah dan kalian pilih menu accounting ya teman-teman. Nah, apabila Rp Indonesia ini belum keluar, kalian klik more accounting. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Terus kalian pilih di bagian simbol, kalian klik bawah. Selanjutnya kalian cari Indonesia ya teman-teman. Setelah itu kalian klik apply. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah dari total data yang kalian klik sum. Kemudian caranya yaitu yang pertama, yang paling pokok adalah kalian sebelum memasukkannya yaitu dengan mengawali sama dengan. Oke, kalian ketik sama dengan, kemudian ketikkan sum atau sum, kemudian kurung buka, kemudian kalian blok dari atas, nominal dari atas dan bawah, dan pastikan posisinya benar ya teman-teman. Kemudian kalian klik kurung tutup dan kalian klik enter. Nah, jumlah dari keseluruhan penjualannya adalah sebesar 830. Oke teman-teman, lanjut ke rumus kedua yaitu rumus average. Seperti apa yang tertera di tulisan di atas, bahwasanya rumus ini intinya untuk mencari nilai rata-rata dari sebuah data. Contohnya rata-rata dari jumlah penjualan. Nah, kemudian kita copy, kemudian kalian klik kanan, paste spesial, kemudian kalian pilih yang keep short agar pastenya ini lebar kolomnya sesuai pada data awalnya atau asalnya. Oke, kalian ketikkan rata-rata penjualan, dan jangan lupa kalian klik wrap text agar tidak mengganggu space di sebelahnya. Oke, kalian warnai untuk membedakan antara total dan juga data. Oke, yang pertama yaitu yang paling pokok, jangan lupa kalian klik sama dengan, kemudian kalian ketikkan average, kemudian kurung buka, kemudian kalian blok dari number one atau data pertama hingga data terakhir. Kemudian kalian klik kurung tutup, dan hasilnya 166 juta ya teman-teman. Itu dari rata-rata penjualan 5 orang seller. Kemudian lanjut untuk rumus ketiga yaitu ada rumus max. Nah, rumus max ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi atau penjualan tertinggi dari 5 seller. Oke, maaf. Yang pertama yaitu kita kita paste, kemudian kalian klik keep source, kemudian kalian copy, lakukan hal yang sama, dan kalian hapus tulisan rata-rata penjualan. Kalian ganti menjadi penjualan tertinggi. Oke, setelah itu kita ketikkan rumusnya di formula. Yang pertama yaitu sama dengan, kemudian kalian ketik max, kemudian kurung buka, kemudian kalian blok dari data pertama hingga data terakhir, kemudian kurung tutup. Oke, hasilnya yaitu 200 juta sebagai penjualan tertinggi. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut ke rumus yang keempat yaitu rumus min. Oke teman-teman, rumus min ini yaitu kebalikannya dari rumus max, yaitu mencari nilai data terendah yaitu penjualan terendah. Caranya sama, kalian copy lalu kalian ketik paste spesial. Oke, untuk kolom paling bawah kalian ketikkan penjualan terendah ya teman-teman. Oke. Jangan lupa kalian klik wrap text agar tidak mengganggu space sebelahnya. Nah, tulisannya menjadi seperti ini. Untuk
penerapannya kalian ketikkan sama dengan, kemudian kalian ketikkan min rumusnya, kurung buka, kalian ulangi cara seperti tadi. Kemudian kalian klik kurung tutup dan enter. Baik teman-teman, hasilnya yaitu 140.000 ya teman-teman, sebagai penjualan terendah yang diraih oleh Ridho. Baik teman-teman, untuk rumus selanjutnya yaitu, dan yang terakhir yaitu rumus CON. Nah, rumus CON ini hampir sama dengan rumus SUM, namun bedanya yaitu rumus CON ini mencari banyaknya quantity data dalam sebuah kolom. Nah, korelasinya yaitu kita mencari banyaknya jumlah penjualan dari 5 seller. Oke, kita klik copy, kemudian kalian ulangi lagi, kalian klik paste spesial, lalu kalian klik keep search. Kemudian untuk tulisan paling bawah kalian klik banyaknya seller atau penjualan ya teman-teman, Oke, kemudian penerapannya yaitu kalian ketikkan yang pertama paling pokok sama dengan, kemudian kalian klik count, kemudian kalian kurung buka, lalu kalian blok dari data atas hingga bawah, value 1 dan value 2 dan seterusnya. Kemudian kalian klik kurung tutup. Nah, hasilnya adalah 5 ya teman-teman seharusnya, namun karena ini formatnya accounting, kalian harus ubah dulu ke format general. Nah, hasilnya 5. 5 ini menandakan 5 penjualan dari 5 seller. Jadi untuk bulan tersebut perusahaan telah melakukan penjualan sebanyak 5 kali yang dilakukan oleh kelima seller tersebut. Baik teman-teman, itu dulu video tips tutorial mengenai 5 dasar rumus Excel dari aku. Mungkin untuk video selanjutnya aku bakal bikin part 2 mengenai rumus dasar Excel yang belum aku sampaikan ke kalian. Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa menjadi referensi kalian dalam belajar. Sekian dari aku, apabila ada kekurangan aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.